Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak soleh soleha. Mari kita belajar fase 4, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, tentang akhlak terpuji. Baiklah anak soleh soleha, sebenarnya dalam akhlak atau norma dalam fase B ini ada 4. Di antaranya yaitu norma agama, kemudian norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, kali ini mari kita bahas 2 norma dalam fase B pendidikan agama Islam kelas 4 SD, yaitu norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini adalah nurani manusia dalam berkehidupan sosial di masyarakat yang secara heterogen bagaimana menghargai. Kemudian norma kesopanan ada beberapa yang terkait kepada contoh-contoh norma kesopanan. Jadi 2 bahasan itu akan kita kaji pada kesempatan. Sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, kita lanjut kepada tujuan pembelajaran pada kesempatan ini. Di antara tujuan pembelajaran dalam kedua norma ini itu memahami pengertian norma kesusilaan, kesopanan, mengetahui contoh sikap norma kesusilaan dan kesopanan. Tujuan pembelajaran diantaranya yaitu memahami pengertian norma kesusilaan dan kesopanan, terus mengetahui contoh-contohnya, mengetahui sumber norma kesusilaan dan kesopanan, mengetahui sanksi-sanksinya, memahami pengertian norma kesusilaan dan kesopanan, mengetahui contoh sikap norma-norma kesusilaan dan kesopanan. Ada 2 macam norma yang kita garis besar. Di antaranya berdasarkan daya mengikat. Kemudian di sini di antaranya yaitu cara atau usik, terus kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Jadi pada intinya 2 macam ini adalah harus diketahui. Kemudian norma berdasarkan sumbernya. Ini diantaranya ada norma kesusilaan dan ada norma kesopanan. Anak soleh soleha, mari kita bahas yang pertama, norma kesusilaan. Nah, ini norma kesusilaan adalah
peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia yang membentuk akhlak atau sikap seseorang. Norma kesusilaan itu sumbernya dari hati nurani kita tentunya. Lalu setelah itu yang harus diketahui diantaranya seseorang yang berbuat berdasarkan suara hati nurani yang merupakan gambaran orang yang mempertimbangkan norma kesusilaan dalam kehidupannya, tentunya di kehidupan di masyarakat ya. Begitu. Baik, anak soleh solehah, kita lanjut kepada norma kesusilaan. Norma kesusilaan juga disebut sebagai norma moral. Sehingga ketika mereka melanggar aturan hidup, maka sikap yang paling ditentukan adalah kejujuran, bersikap, bertingkah laku, cara meminta maaf, melakukan kesalahan, berpakaian sesuai tempat dan situasi, pakaian yang sopan ya, menghargai dan menghormati orang lain, berbicara hal-hal yang baik, tidak berbicara kasar tentunya terhadap teman, orang tua, terutama kepada guru juga. Tidak mengambil hak orang lain atau disebut dengan mencuri. Karena mencuri ini adalah suatu perbuatan yang tidak terpuji atau bisa disebut juga dengan akhlakul mazmumah, akhlak yang tidak baik, yang tidak patut ditiru oleh siapapun. Maka selanjutnya dia akan merasa bersalah secara batin, akan timbul penyesalan terhadap pelaku ketika diketahui seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kesusilaan tersebut. Dan di masyarakat tentunya dia akan merasa dikucilkan, merasa malu, dan ada semacam beban kepada lingkungannya, terutama lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat tempat di mana dia tinggal sebagai anggota masyarakat. Dan dia akan merasakan baik di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak. Sanksi yang bersifat individu. Selain dia merasa malu, dia pun akan menyesal, penyesalannya secara batin. Maka selamanya akan teringat baik oleh dirinya sendiri ataupun oleh orang yang mengetahuinya kejadian atau perlakuan dia pada saat bersikap yang melanggar secara hukum atau norma dalam dirinya sendiri, terlebih di lingkungan masyarakatnya. Anak soleh dan solehah, kemudian kita bahas norma kesopanan, di mana norma kesopanan ini adalah berhubungan dengan pergaulan masyarakat
dalam kehidupan sehari-hari, sumbernya adalah tata pergaulan masyarakat. Norma kesopanan dalam masyarakat memuat aturan tentang pergaulan di masyarakat yang ada di masyarakat, dan itu akan sehari-hari berinteraksi secara sosial dalam kehidupan seorang siswa di masyarakat atau di keluarganya. Anak soleh solehah dalam pergaulan masyarakat kita dipantau sama semua orang di lingkungan kita. Maka mereka itulah adalah sebagai guru yang dapat membelajarkan kalian untuk hidup lebih baik dalam pergaulan di masyarakat kelak. Bekali diri kalian untuk hidup di masa depan. Ada contoh norma kesopanan. Di antaranya menghargai orang lain, menghormati orang yang lebih tua, baik kakak ataupun orang lain. Kemudian ada contoh norma kesopanan, ikut serta dalam gotong royong, bekerja sama dan selalu ramah, berkata baik kepada siapapun, tidak berkata kasar atau songong, bahkan merendahkan orang lain. Kamu memberi dan menerima dengan tangan kanan, kecuali yang kidal tentunya. Memberikan salam atau menyapa orang lain, itu adalah penting. Adapun sanksi dari norma kesopanan adalah berupa pengucilan diri, tidak disenangi orang, dicemoohkan. Nah, sanksi ini berasal dari diri seorang. Berbeda dengan norma kesusilaan yang berasal dari diri sendiri. Lemah kuatnya sanksi dari masyarakat dipengaruhi oleh kuat tidaknya norma kesopanan tersebut dalam masyarakat. Maka dari itu, sebagai warga masyarakat tentunya tata krama kesopanan harus ditaati, harus dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya berjalan di depan orang yang lebih tua, permisi, punten, meminta izin kepada mereka yang di depan kita, baik di pedesaan, di perkotaan, di gang-gang kecil. Nah, anak soleh-solehah, sebagai kesimpulan bahwa negara yang baik dan juga penerus generasi bangsa kita harus taat kepada norma. Selain itu, wajib juga untuk mengingatkan dan menegur teman atau orang lain yang melanggar norma. Ingatlah kepada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yuk menjadi warga negara yang baik dengan cara mentaati norma peraturan dan juga adat yang berlaku di masyarakat di daerah-daerah tertentu yang tentu saja berbeda. Dengan begitu, kehidupan masyarakat akan jadi tentram. Thank you. Demikian materi yang kita bahas pada kali ini. Terima kasih. Selamat belajar. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.